Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mengelaborasi cara mengimplementasikan salah satu teori public relations, yaitu model public relations. Dalam hal ini adalah the form model atau the Han-Krunig model dalam penelitian. Nah, kita bisa lihat dari naskah publikasi yang berjudul Integrated versus Subordinated Public Relations Application in Faith-Based Women Organization. Kalian bisa cari sendiri di Google terkait naskah publikasi ini dan bisa juga di-download dari MyClass. Nah, sekilas saja dari sisi introduction atau background. Jadi ceritanya di pimpinan pusat Aisyah yang menjadi unit analisis dari riset ini itu ada perbedaan penerapan PR. Jadi di tahun periode 2005 sampai 2010 PR itu diselenggarakan secara integratif. Ada memang sebuah departemen yang mengemban fungsi manajemen PR, namanya adalah LHP, kepanjangan dari Lembaga Humas dan Publikasi. Tapi pada periode 2010 dan seterusnya, fungsi manajemen PR itu dijalankan secara subordinatif karena LHP ini dihapuskan, tapi fungsi manajemen PR-nya tetap diakui dan diserahkan pengelolaannya kepada fungsi manajemen bernama sekretaris atau departemen, ya, maksud dalam hal ini departemen atau bagian yang bernama sekretaris. Nah, formulasi rumusan masalah dari publikasi ini ada 3. Yang pertama adalah how are public relations implemented when Aisyah still has PR institution as a separated management function. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi public relations saat Aisyah itu disubordinasi ke dalam bagian yang lain. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aplikasi tersebut. Nah, dalam riset ini, konsep implementasi atau aplikasi PR itu dioperasionalisasikan menggunakan the form model. Kenapa menggunakan model PR? Karena model sendiri itu adalah representasi dari sesuatu. Jadi, kita ingin melihat implementasinya dari model yang bisa merepresentasikan pelaksanaan PR itu sendiri. Kemudian the form model dipakai yang terdiri atas press agentry, public information, two-way asymmetrical, dan two-way symmetrical. Di dalam operasionalisasi konsepnya dirumuskan atau diturunkan melalui dimensi-dimensi dari masing-masing model itu sendiri. Jadi misalnya press agentry, dimensinya itu terdiri atas one way yang lebih besar daripada two-way communication dari sisi arah komunikasi, kemudian dari sisi efeknya itu lebih banyak asimetris daripada simetris atau lebih satu arah begitu ya. Efeknya itu hanya ditujukan untuk satu pihak saja, khususnya dalam hal ini adalah organisasi, bukan publiknya. Kemudian yang ketiga, dari sisi forms atau bentuk-bentuk komunikasinya lebih banyak termediasi daripada interpersonal, dan dari dimensi etis dia kurang memperhatikan koridor etika. Contoh, karena sebagaimana teman-teman tahu, contoh aplikasi dari press agentry model ini adalah yang dilakukan oleh Phineas T. Barnum, di mana dia mempropagandakan sirkusnya itu dengan publikasi yang wah, gimana caranya bisa menarik perhatian press tanpa terlalu mengindahkan aspek-aspek etika. Berikutnya, untuk public information, maka dimensi PR-nya itu dia lebih cenderung one way daripada two way, lebih cenderung asymmetrical daripada symmetrical dari aspek efek komunikasi, kemudian lebih banyak termediasi juga, tapi dia lebih etis gitu ya. Dia memperhatikan koridor etik karena sifatnya meskipun lebih banyak termediasi melalui media juga, tapi dia berusaha untuk mengetengahkan informasi publik yang terpercaya begitu. Kemudian kalau model two-way asymmetrical, untuk nanti kemudian kita bisa mengkategorisasikan aplikasi atau implementasi PR pada periode ini tuh masuk ke model two-way asymmetrical nih daripada yang lain. Nah, itu untuk mengidentifikasinya dia lebih banyak two-way, aplikasi dalam berkomunikasi dengan publiknya itu lebih banyak ke two-way atau komunikasi dua arah. Kemudian
Dari sisi form of communication, dia sudah lebih banyak ke interpersonal juga, tidak melulu termediasi ya. Namun efeknya masih asimetris dan dia cenderung memperhatikan dimensi etis. Kalau two-way symmetrical sudah jelas, dia tentu lebih banyak two-way communication dari sisi arah komunikasi. Kemudian dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan, dan implementasi kegiatan-kegiatannya itu memperhatikan efek yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, tidak hanya bagi organisasi saja. Kemudian dia sudah mengenal interpersonal, lebih banyak interpersonal sifatnya. Jadi interpersonal ini juga bukan berarti enggak lewat media ya. Kalau teman-teman perhatikan misalnya pernah dapat email nih dari suatu institusi, kemudian ditulisnya misalnya nama saya Khalifatul Fauzia. Jadi sifat komunikasinya itu interpersonal, bukan dear customer tapi dear Khalifatul Fauzia. Nah itu kan sifatnya sudah interpersonal ya. Nah dan tentu saja memperhatikan dimensi etis. Ini adalah operasionalisasi konsep dari rumusan masalah atau research question yang pertama dan yang kedua untuk mengkategorisasikan penerapan PR pada periode tertentu. Kemudian research questions yang ketiga, konsepnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PR. Ini diambil dari Dozier dan kawan-kawan tentang apa saja sih yang bisa mempengaruhi implementasi PR pada suatu organisasi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah knowledge and skill. Knowledge and skill ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dari para praktisi PR yang terlibat. Boleh jadi meskipun beliau yang bersangkutan itu menjadi staff PR di suatu organisasi, belum tentu background knowledge-nya itu dari ranah komunikasi misalnya. Kemudian yang kedua adalah shared expectation. Jadi apakah antara top eksekutif sampai ke teknisi komunikasi yang berada di bawahnya itu memiliki ekspektasi yang sama terkait dengan program ini tuh mau dibawa kemana sih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah participative culture yang berada di dalam organisasi tersebut. Nah itu adalah operasionalisasi konsep dari research question yang terdiri dari 3 tadi ya yang sudah kita simak bersama. Nah, kemudian di sini ada metopennya, teman-teman bisa melihat sekilas. Ini menggunakan studi kasus, pendekatannya adalah kualitatif. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke contoh results and analysis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pola penyampaian hasilnya memaparkan terlebih dahulu temuan pelaksanaan PR pada periode 2005 sampai 2010, kemudian masuk ke dalam kategori apa, lalu pada periode yang subordinatif yakni 2010 sampai 2015 itu masuk dalam kategori apa, karena ternyata sama ya, jadi sama-sama lebih ke satu kategori model, tapi apakah ada yang baru itu juga dielaborasi. Dan berikutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi public relations pada suatu institusi. Teman-teman bisa meniru struktur penyampaiannya. Nah, ini misalnya contoh penyampaian hasil penelitian terkait kenapa dia itu lebih banyak masuk ke yang mana. Jadi ternyata pelaksanaan PR pada periode integratif dan subordinatif itu sama-sama masuk dalam kategori public information begitu, karena dia memenuhi dari sisi arah komunikasinya, efek komunikasinya, bentuk komunikasinya sampai kerangka etikalnya itu semuanya terpenuhi. Yang paling tidak dominan atau yang paling jarang digunakan adalah model two-way symmetrical ya. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Kemudian ada penjelasan-penjelasan yang lain juga. Tapi struktur utamanya tadi sudah ada, sehingga harapannya melalui penjelasan ini teman-teman jadi tahu research question yang seperti apa itu bisa misalnya tentang penerapan PR atau model PR dan seterusnya, itu bisa menggunakan the four model dari Brunig atau model pelaksanaan public relations yang lain dan bagaimana mengoperasionalisasikan konsepnya sampai ketemuannya. Itu dulu untuk diskusi kita hari ini. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.